Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok rekayasa nuklir akan memaparkan hasil penelitian untuk RPL mata kuliah Fisika Kesehatan dan Proteksi Radiasi Lanjut dengan judul Perancangan Perlindungan Radiasi untuk Aplikasi Industri, di mana fasilitas yang kami pilih adalah fasilitas iradiator pangan milik BRIN, yaitu iradiator gamma merah putih atau disingkat IGMP. Anggota dari kelompok kami ada saya sendiri, Fabian Dika Prasta dengan NIM 249233302, ada Fitri Susanti dengan NIM 249240002, ada Yulia Miftahul Janah dengan NIM 249240003, ada Farah Vivah dengan NIM 249240004, dan Rio Rizky Ramadhani dengan NIM 249240005. Berikut ini adalah outline dari pemaparan kali ini. Untuk pendahuluan akan disampaikan oleh Saudari Yulia Miftahul Janah. Kepada Saudari Yulia Miftahul Janah, dipersilakan. Baik, untuk pendahuluan kita mulai dulu dengan latar belakang. Seperti yang disampaikan di awal, kelompok kami memilih membahas iradiator gamma merah putih atau IGMP. Nah, iradiator ini bertujuan untuk sterilisasi serta pengawatan produk pertanian, pangan, dan alat kesehatan melalui penyinaran sinar gamma kobalt 60 berintensitas tinggi. Risiko utama dari penggunaan IGMP adalah paparan radiasi akut terhadap personel apabila terjadi kegagalan sistem pengamanan saat sumber berada di posisi terangkat. Oleh karena itu, desain PDC yang tidak optimal untuk sumber kobalt 60 itu dapat menyebabkan kebocoran radiasi melebihi batas dosis yang diinginkan. Hal ini menimbulkan konsekuensi keselamatan serius, seperti paparan berlebihan hingga efek deterministik akut pada personel. Boleh di next. Pada IGMP tercermin antara lain slide 5, oke. Pada IGMP tercermin antara lain yaitu konstruksi dinding beton bertulang setebal 1,5 hingga 2 meter dan kolam air penyimpan sumber sedalam 6 meter. Dinding beton ini berfungsi sebagai perisai biologis berlapis, sehingga laju paparan di luar bunker itu dapat dijaga kurang dari 0,5 mikrosievert per jam, sesuai batas area publik. Bahkan pada skenario kapasitas sumber itu 150%. Untuk memastikan efektivitas rancangan perisai ini, pendekatan simulasi numerik berbasis Monte Carlo bisa digunakan pada tahap perancangan. Dan perhitungan transport radiasi itu menggunakan perangkat lunak PITS atau Particle and Heavy Ion Transport Code System. Boleh di next. Oke. Nah, untuk tujuan penelitian ini yaitu menerapkan prinsip-prinsip proteksi radiasi pada fasilitas iradiator gamma merah putih melalui perancangan shielding berdasarkan regulasi nasional, Bapeten, maupun internasional IEA atau NSI dengan pendekatan simulasi numerik berbasis Monte Carlo. Kita masuk ke metode penelitian. Berikut adalah flowchart rancangan penelitian, di mana kami memulai dengan melakukan studi literatur, lalu perancangan awal dana fasilitas. Setelah itu kami melakukan perhitungan shielding menggunakan datasheet inputnya itu datasheet dari datasheet material. Di sini nanti kita mendapatkan ketebalan shielding yang nanti akan digunakan untuk desain geometri fasilitas pada PITS. Setelah itu dilanjutkan oleh perhitungan dosis pada speed. Di sini kita menggunakan data library Jendel. Nah, nanti didapatkan distribusi pada fasilitas yang nanti bisa digunakan untuk penyesuaian QA dan protokol kedaruratan. Nah, hasil perhitungan distribusi dosis pada PITS ini juga digunakan untuk perancangan final dana fasilitas. Setelah kita susun QA dan protokol, maka penelitian ini selesai. Boleh next. Nah, untuk alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama Microsoft Excel yang berfungsi sebagai aplikasi untuk perhitungan shielding dan pengolahan data numerik hasil simulasi PITS.
Lalu Draw.io yang berfungsi untuk merancang tampak 2D dari denah yang dirancang. Selanjutnya Code Editor dan Notepad++ berfungsi sebagai aplikasi untuk penyusun input yang akan disimulasikan pada pitch. Lalu pitch yang digunakan untuk simulasi program transport partikel untuk analisis distribusi laju dosis efektif pada fasilitas IGMP. Selain itu ada data library Jendel yang berfungsi sebagai kumpulan jenis data yang berisi informasi nilai penampal lintang dari berbagai reaksi nuklir. Dan terakhir ada Microsoft PowerPoint yang berfungsi sebagai aplikasi yang digunakan untuk mempersiapkan presentasi hasil penelitian. Untuk selanjutnya, Baik, ya, baik. Selanjutnya masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Untuk bagian pertama akan dipaparkan oleh Saudari Fitri Susanti. Saudari Fitri Susanti, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama meliputi tata letak fasilitas dan sumber radiasi. IGMP sendiri merupakan fasilitas iradiasi gamma kategori 4 atau merupakan iradiator gamma panoramik dengan kolam penyimpanan basah. Iradiator ini menggunakan sumber radioaktif kobalt 60 yang ditempatkan dalam kolam air demineralisasi sedalam 6 meter di posisi tengah ruang iradiasi saat tidak beroperasi. Kolam penyimpanan sumber ini berdimensi panjang 3,6 meter, kemudian lebarnya 2,8 meter dan sedalam 6 meter yang berfungsi ganda selain sebagai perisai radiasi atau penyerap radiasi gamma ketika sumber terendam, juga berfungsi sebagai media pendingin sumber. Dinding kolam ini dilapisi dengan baja tahan karat atau stainless steel SUS 304 untuk ketahanan korosi. Adapun gambar kolam penyimpanan sumber kobalt 60 di dalam bunker ruang iradiasi IGMP itu dapat dilihat sesuai gambar 1, di mana sumber radiasi ini diletakkan di tengah, kemudian dia dimasukkan ke dalam kolam. Untuk selanjutnya, next. Untuk tata letak fasilitas dan sumber radiasi. Ruang iradiasi IGMP didesain sebagai bunker beton berdensitas tinggi, yaitu dengan densitas lebih dari 2,35 gram per cc, berukuran dalam sekitar 7,02 dikali 5,72 meter atau kurang lebih luasnya yaitu 37,2 meter persegi. Ketebalan dinding penyusun bunker bervariasi antara 1,5 hingga 2 meter, sedangkan atap beton dirancang setebal 1,8 meter. Struktur dinding dan atap yang masif ini merupakan perisai biologis yang dirancang untuk menahan radiasi gamma hingga kapasitas maksimum sumber 2 megacurie dalam kondisi operasi aman. Walaupun IGMP ini secara desain itu didesain hingga mencapai kapasitas 2 megacurie, tetapi dalam praktiknya dia tidak menggunakan sumber hingga 2 megacurie. Nah, adapun denah bunker iradiasi IGMP untuk penelitian ini dapat dilihat sesuai dengan gambar 2, yaitu terdiri dari ruang yang untuk sumber gamanya, kemudian dia ada pintu labirin, kemudian ada control room personal access, dan ada conveyor belt untuk memasukkan bahan yang akan diiradiasi di dalam iradiator. Untuk slide selanjutnya, yaitu mengenai jenis radiasi, energi, spesifikasi sumber kobalt 60, dan beban kerja. IGMP ini memanfaatkan radiasi gamma berenergi tinggi yang dipancarkan oleh isotop kobalt 60. Kobalt 60 meluruh dengan waktu paruh kurang lebih 5,27 tahun, memancarkan 2 foton gamma utama berenergi 1,17 mega elektron volt dan 1,33 mega elektron volt. Sumber kobalt IGMP ini dikemas dalam bentuk pelet padat yang dimasukkan ke tabung kapsul ganda berbahan logam tahan karat yang biasa disebut dengan pensil kobalt 60.
Dalam operasional rutin, IGMP dioperasikan sekitar 8 jam per hari, selama 5 hari seminggu atau secara akumulatif yaitu 40 jam per minggu. Beban kerja ini umumnya cukup untuk melayani kebutuhan pengguna, mengingat kapasitas sekali proses mencapai 72 tot, setara dengan 40-80 kg produk per tot, tergantung densitas dari masing-masing bahan yang akan diiradiasi. Untuk slide selanjutnya, yaitu mengenai zona okupansi dan klasifikasi berdasarkan paparan radiasi. Di dalam IGMP ini menerapkan zona okupansi untuk pengendalian radiasinya. Zona ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah zona pengendalian atau kontrol area. Ditetapkan di area yang berpotensi mendapatkan paparan radiasi tinggi, yaitu melebihi 3/10 dari batas dosis tahunan pekerja radiasi. Kemudian selain itu ada zona supervisi atau supervised area. Nah, ini meliputi area sekitar ruang iradiasi yang berpotensi menerima paparan radiasi di atas batas publik, tetapi masih di bawah kriteria zona terkendali. Kemudian zona publik atau public area mencakup area di luar zona supervisi yang paparan radiasinya di bawah atau setara background, yaitu kurang dari 0,5 mikrosifat per jam atau kurang dari 1 milisifat per tahun. Nah, untuk denah IGMP beserta keterangan klasifikasi zonanya ini bisa dilihat pada gambar 3, di mana daerah zona pengendalian ini yang ditandai dengan kotak berwarna hijau. Di situ terdapat sumber gamma dari kobalt 60 itu sendiri. Kemudian untuk daerah supervisi itu yang ditandai dengan kotak berwarna merah. Daerah supervisi ini meliputi daerah di luar zona pengendalian, di mana di situ ada control room dan personal akses untuk pekerja radiasi yang mengendalikan iradiator tersebut. Kemudian zona public area itu ditandai dengan warna biru, yaitu berada di luar daerah supervisi area, atau nanti ini untuk public area. Kemudian untuk slide berikutnya yaitu mengenai standar keselamatan dan proteksi radiasi yang diterapkan. Untuk acuan proteksi radiasi yang diterapkan di IGMP ini mengacu pada peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2007 tentang keselamatan radiasi pengion dan keamanan sumber radioaktif. Selain itu juga mengacu pada Perkab Bapeten nomor 3 tahun 2020 tentang keselamatan radiasi dalam penggunaan iradiator untuk iradiasi yang mengatur persyaratan desain, konstruksi, operasi hingga decommissioning iradiator. Untuk acuan internasional, IGMP mengacu pada panduan IAEA untuk iradiator gamma seperti safety series nomor 107 serta kode praktik ANSI N43.10 untuk desain aman iradiator panoramik. Keselamatan penting pada fasilitas IGMP di sini meliputi perisai iradiasi, sistem kendali akses, sistem fail-safe, pemantauan radiasi real-time, sistem keselamatan tambahan, konstruksi tahan gempa, dan pengawasan. Untuk slide selanjutnya, yaitu mengenai ringkasan resiko. Jadi dari pemaparan tadi dapat diringkas resiko-resiko yang ada di yaitu antara lain kegagalan sistem interlock pada kendali akses ruang iradiasi atau kerusakan struktur perisai atau turunnya level air kolam sebagai penyimpanan berradiasi. Kemudian bencana alam seperti gempa bumi atau kebakaran dapat merusak struktur bangunan, perisai radiasi maupun sistem keselamatan atau interlock, mekanisme penurunan sumber, dan lain-lain. Kemudian pekerja dapat mengalami paparan radiasi akut dengan dosis jauh melebihi batas keselamatan yang beresiko menimbulkan sindrom radiasi akut atau cedera serius. Kemudian masyarakat di sekitar fasilitas juga berpotensi terpapar radiasi jika radiasi lolos ke lingkungan.
misalnya melalui radiasi langsung ke zona luar atau kontaminasi lingkungan. Untuk slide selanjutnya yaitu berupa laporan desain shielding yang akan disampaikan oleh teman saya, Farah Afifah. Kepada Mbak Farah dipersilahkan. Baiklah, untuk laporan desain shielding sendiri, seperti yang sudah disebutkan tadi sebelumnya, bahwasanya kami menggunakan iradiator gamma. Iradiator IGMP, sehingga untuk nilai dimensinya di sini itu kami peroleh langsung dari sana. Tetapi terdapat asumsi di mana untuk tingginya ini sendiri kami asumsikan tinggi ruangannya itu setinggi 2,5 meter. Nah, pada ruang iradiasinya ini sendiri, pada underground-nya di bawah tanah itu terdapat kolam penyimpanan yang ukurannya itu sama dengan rak penyimpanan untuk di atasnya, untuk tempat penyinaran, dengan dimensinya itu 3,6 dikali 2,8 dikali 6 meter. Nah, sementara untuk rak penyimpanannya sendiri ini tingginya tidak sampai 6 meter, mungkin hanya sekitar mungkin hanya sekitar 1 meter, karena memang tidak disebutkan sebelumnya. Tetapi pada perhitungan desain kali ini, nilainya itu tidak dibutuhkan karena sumber yang akan kami gunakan adalah kobalt 60, 1 butir kobalt 60 dengan aktivitas 2 megacurie atau sekitar 7,4 dikali 10 pangkat 10 megacurie. Lalu selanjutnya, untuk waktu operasinya ini beroperasi penuh selama hari kerja, yaitu 8 jam per hari, 5 hari per minggu, dan 50 minggu per tahun, atau sekitar 2000 jam per tahun. Dengan P-desainnya sendiri di sini, pada setelah dinding primer itu diasumsikan nilainya itu sudah di bawah 3/10 NBD per kerja, atau maksimal itu 120 mikrosifat per minggu. Dan untuk P-desain yang setelah dinding sekunder itu di bawah pembatas dosis masyarakat, yaitu 6 mikrosifat per minggu. Baik, lanjut. Nah, berikut ini adalah tampilan untuk desainnya sendiri, di mana dinding A, B, C, D ini adalah dinding primer, lalu dinding sekundernya itu adalah dinding yang setelah mesh yang mengelilingi ruangan iradiator ini. Nah, berikut ini juga ditampilkan jarak-jarak yang akan digunakan dalam perhitungan, di mana DA, DB, DC, dan DD ini adalah jarak di dalam perhitungan untuk dinding primer. Lalu ada juga lokasi K, Z, dan N ini untuk perhitungan dinding sekunder, di mana lokasinya ini tetap tepat bersentuhan dengan dinding sekundernya. Di mana K ini adalah selurusan dari sumbernya diasumsikan terletak tepat di tengah iradiator room, jadi pas di tengah-tengahnya. Jadi K-nya ini jika dari tengah itu ditarik garis lurus ke sebelah kiri, melewati A, melewati tembok dinding primer yang A dan ke K. Tetapi jalurnya tidak menembus gitu, tetapi melalui scattering. Dan Z tepat di ujung sebelum belokan labirin, dan di N ini tepat di ujung labirinnya. Baik, selanjutnya. Nah, lalu untuk perhitungan dinding primer dan dinding sekunder di sini, kami menggunakan acuan dari IAIA report nomor 47 dan juga beberapa asumsi, di mana asumsi yang pertama kami gunakan di sini untuk laju dosis yang diberikan oleh sumber, itu kami menghitungnya dengan asumsi menggunakan laju dosis eksternal dengan rumus seperti yang ditawarkan. Lalu untuk beban kerja atau workload-nya sendiri adalah nilai hasil laju dosis eksternal ini akan dikalikan dengan waktu pemakaiannya tadi dalam per minggu. Sehingga 8 dikali 5 dikali laju dosis eksternalnya ini sendiri. Lalu untuk atenuasi pada dinding primer yang dibutuhkan, itu dicari dengan rumus di bawah ini, di mana P-nya adalah P-design, D-nya adalah jarak, W adalah workload, U adalah use factor, dan T-nya adalah okupansi. Untuk U sendiri, kami menggunakan
0,25 dan T karena ini adalah area pengendalian, nilainya adalah 1. Lalu setelah diperoleh atenuasinya, akan dihitung ketebalan shielding yang dibutuhkan. Jadi di sini karena dibilang single beton karena untuk dinding primer dan sekunder semuanya akan menggunakan beton, tetapi untuk kolam penyimpanan nanti itu selain beton akan juga dilapisi besi terlebih dahulu. Lalu akan diberikan tutup timbal tepat di atas kolamnya ini atau di daerah lantai irradiation room-nya. Lalu untuk penghitungan TVL-nya ini seperti yang terlihat pada gambar, dan ada juga tabel yang menuliskan nilai HVL dan TVL serta koefisien atenuasi untuk ketiga bahan yang akan digunakan. Nah, setelah melalui perhitungan ini, diperoleh pada dinding A dan C itu ketebalan yang dibutuhkan adalah 179,89, dinding DB dan DD itu dinding B dan D maksudnya itu memerlukan sekitar 1,8,77. Nah, kenapa ada perbedaan di sini? Karena tadi ruangan ini berbentuk persegi panjang, jadi berbentuk persegi panjang sehingga terdapat perbedaan antara DA dan DB. Jadi dilakukan pembulatan ke atas dan disamakan dengan nilai yang tertinggi, maka ketebalannya itu disamakan dengan 185 cm. Baik, selanjutnya. Kalau tadi dinding primer itu untuk menahan atenuasi, menahan radiasi langsung melalui dinding, yang dinding sekunder ini adalah mencegah paparan hamburan scattering yang terhambur dari dinding maupun yang tertransmisikan dari dinding primer. Nah, untuk lokasinya tadi sendiri ada 3, yaitu di lokasi K, poin K, di Z, dan di N. Nah, untuk perhitungan atau rumus yang tertera di sini, itu dua nilainya ini itu bisa diaplikasikan ke K dan Z. Tetapi untuk N di sini, jadi nanti pada perhitungan di sini akan ada nanti nilai D tambahannya. Jadi kalau semisal di DW yang untuk dosis hamburan dinding, jadi nanti di bagian DR kuadrat dikali DZ kuadrat itu akan juga dikalikan dengan nilai DN kuadrat. Lalu untuk di bagian DL, yaitu dosis radiasi leakage yang dihamburkan, jadi di pembilangnya itu juga ada ditampilkan nanti nilai D ke N. Nah, lalu selanjutnya untuk yang leakage yang tertransmisikan adalah DT-nya itu adalah gabungan dari sumber yang akan maksudnya sumber yang akan terhamburkan dari titik pusat di tengah hingga ke poin N, dan yang terakhir itu adalah perhitungan dosis totalnya. Nah, karena di perhitungan kali ini hanya terdapat satu sumber tetap di tengah ruangan, sehingga tidak ada seperti rak lainnya yang menghalangi sumber tersebut, sehingga dosis total untuk scattering-nya ini hanya berdasarkan 3 poin ini saja, di mana dosis totalnya itu adalah penjumlahan dari ketiganya. Lalu, nilai alfa di sini, itu semuanya diasumsikan, ini maaf ya, ini maksudnya 150 derajat, dengan L0-nya itu 0,001, 1/1000. Maaf, ini ada typo sedikit. Dan ini juga energi hamburannya itu nanti setelah terhambur, dia itu besarnya itu turun menjadi 0,5 MeV. Lanjut. Nah, baiklah, jadi ini kurang lebih nilai-nilai jarak yang digunakan. Nilai A di sini adalah nilai luas area hamburannya, perkiraan diasumsikan berapa di luasannya begitu. Nah, lalu seperti yang saya bilang tadi untuk lokasi DN itu ada tambahan nilainya sendiri di sini. Seperti yang dilihat pada tabel 3 itu ada di bagian 2 terbawah dan tabel 4 juga di 2 terbawah. Nah, lalu diperoleh nanti nilai DW dalam sini untuk satuannya masih Gray per minggu. Untuk satuannya diperoleh hasilnya seperti yang paling bawah, dan untuk DL-nya juga masih Gray per minggu, dan nilainya itu pada 3 titik ini masih seperti yang di bawah ini. Baik, selanjutnya. Lalu yang terakhir adalah untuk perhitungan yang DT, itu juga seperti yang di bawah di sini. Nah, seperti yang bisa dilihat dari sebelumnya ya, kalau misalkan
Yang ini karena dia langsung tertransmisikan, langsung tembus ke dindingnya, jadi nilai perbedaannya itu tidak terlalu terlihat gitu. Tetapi untuk di yang tadi dua tadi sebelumnya itu nilai untuk lokasi N-nya itu benar-benar lebih rendah gitu dibanding yang sebelumnya. Lalu setelah diperoleh nilai dosis pada titik K, Z, dan N, lanjutnya diasumsikan untuk menghitung ketebalan dinding sekunder yang dibutuhkan itu dengan menggunakan persamaan yang sering digunakan untuk atenuasi dinding, di mana ketebalan tinggal hanya perubahan rumus saja untuk mencari nilai ketebalan dindingnya ini sendiri. Lalu setelah perhitungan ini diperoleh nilai dosis total untuk 3 lokasi ini adalah ini satuannya sudah miligray per minggu, itu 44,33, 11,08, dan 1,15 dikali 10 pangkat min 2. Sehingga ketebalannya ini masih beton ya. Jadi 79,67, 67,28, dan 5,82 cm. Jadi juga dilakukan pembulatan ke atas dengan nilai yang paling tinggi yaitu 79 dibulatkan menjadi 80 cm. Selanjutnya. Baiklah, selanjutnya untuk perhitungan dinding kolam penyinaran. Jadi diasumsikan satu butir kobalt 60 dengan konsentrasi dengan aktivitas 2 megakuri itu akan dimasukkan dalam kolam. Nah, kolamnya ini diasumsikan semuanya itu tertutupi oleh air sehingga nanti pelindungnya itu akan terdapat 3. Yang pertama itu adalah air itu sendiri, lalu yang kedua itu adalah stainless steel, dan yang ketiga adalah beton. Nah, di sini untuk stainless steel-nya ini diasumsikan ditetapkan untuk nilainya itu sebesar 20 cm, lalu sisanya tinggal dihitung berapa beton, ketebalan beton yang dibutuhkan untuk menahan radiasi dari kolam ini sendiri. Baiklah, untuk perhitungan dosisnya itu ya kurang lebih sama dengan yang sebelumnya, perhitungan atenuasi tunggal. Nah, di mana di sini karena sebelumnya tidak ditemukan untuk perhitungan laju dosis di media selain udara, sehingga diasumsikan di sini bahwa akan digunakan terlebih dahulu laju dosis untuk sekitaran 1 cm udara di sekitaran sumber, lalu selanjutnya akan digunakan persamaan yang di samping ini untuk menghitung dosis setelah dosis tepat di dinding yang besi, setelah melewati air maksudnya, lalu selanjutnya dari besi ke beton. Jadi dari analogi di atas, nanti akan diperoleh untuk dosis eksternal setelah melewati air penyimpanan itu nilainya itu seperti tampilkan di bawah ini, nilainya itu dalam gray per jam, masih untuk panjang dan lebarnya kan berbeda, jadi nilainya akan ada perbedaannya. Selanjutnya. Nah, lalu untuk jika setelah air itu akan digunakan stainless steel dengan ketebalan 20 cm, akan diperoleh dosis setelah stainless steel-nya ini adalah 4,09, 51,31, dan 0,0021. Nah, jadi untuk yang bagian atas kolam itu tidak menggunakan besi, tetapi nanti akan diganti dengan timbal, sehingga ini seperti yang tertulis di bawah, sehingga bagian atasnya itu nanti daripada menggunakan 20 cm besi, nanti akan menggunakan timbal dengan langsung iradiasinya dengan dosisnya itu langsung habis, sehingga nanti yang dibutuhkan timbalnya itu adalah 22,75. Maksudnya bukan langsung habis, tapi sesuai dengan area desain yang untuk di dalam dinding primer, dan dibutuhkan nanti itu 22,75 cm. Lalu untuk yang beton ini hanya di bagian selain tutup itu dibutuhkan jika diharapkan dosisnya itu nanti di bawah 3 mikrogray per jam, itu diharapkan nilainya itu adalah ketebalannya itu
42 cm, 50 cm, dan 19 cm. Baik, selanjutnya. Mungkin untuk perhitungan laju dosis untuk perhitungan desain shielding, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Fabian. Silahkan, Mas. Baik, untuk pemetaan distribusi dosis menggunakan Fitch, berikut adalah denah dengan anotasi ketebalan dinding sekunder dan primer yang ditetapkan pada perencangan geometri. Pada perhitungan ini, sumber kobalt 60 dengan aktivitas 2 megacurie diletakkan pada titik tengah ruang iradiasi pada saat kondisi operasi dan di 3 meter di bawah tanah di dalam kolam air pada saat kondisi penyimpanan. Tebal dinding primer dan dinding sekunder ditetapkan menggunakan hasil perhitungan pada bagian sebelumnya. Pemetaan distribusi dosis itu kami lakukan dengan perhitungan T-track pada Fitch. Ya, berikut ini adalah hasil perhitungan menggunakan T-track, di mana gambar sebelah kiri adalah distribusi dosis yang tersebar di sepanjang ruangan pada kondisi operasi yang diamati sebagai akumulasi pada seluruh ketinggian di atas tanah fasilitasi GMP hingga atap. Sedangkan gambar sebelah kanan menunjukkan distribusi dosis pada ketinggian manusia atau kami tetapkan sebesar 0 sampai 2 meter untuk mengestimasi dosis yang diterima oleh pekerja. Area yang digambarkan dengan warna merah itu menurut legenda terlihat bahwa merupakan area yang dengan laju dosis efektif tertinggi. Hasil simulasi dalam gambar sebelah kiri ini mengindikasikan bahwa dosis tertinggi berada pada sumber kobalt 60 di tengah-tengah ruang iradiasi dengan laju dosis efektif maksimum mencapai order 10⁻11 mikrosievert per jam. Selain itu, ketebalan dinding primer dan sekunder yang dirancang ini terbukti efektif dalam mengurangi kebocoran radiasi di seluruh area fasilitas. Sistem labelin ganda yang ditetapkan juga berfungsi optimal dalam menekan dosis hambur, bagaimana dibuktikan oleh pengurangan signifikan laju dosis efektif pada zona supervisi apabila dibandingkan dengan zona pengendalian atau di ruang iradiasi. Distribusi dosis pada ruang kendali ini menunjukkan bahwa seluruh foton yang mencapai area tersebut merupakan foton hambur dan tidak ada foton leakage. Dengan akumulasi dosis efektif pada ketinggian 0 sampai 6 meter itu berada berkisar antara order 10⁻⁻1 hingga 10⁻2 mikrosievert per jam. Sementara itu, untuk gambar yang sebelah kanan merupakan perhitungan akumulasi distribusi dosis laju efektif pada ketinggian 0 sampai 2 meter. Itu menunjukkan penurunan laju dosis efektif pada ruang iradiasi jika dibandingkan dengan 0 sampai 6 meter dengan laju dosis efektif maksimum berada pada order 10⁻9 mikrosievert per jam. Akumulasi dosis efektif pada ruang kendali pada ketinggian 0 sampai 2 meter juga terhitung mengalami pengurangan intensitas itu dibandingkan dengan akumulasi pada ketinggian 0 sampai 6 meter yang mengindikasikan mayoritas dosis yang masuk ke ruang tersebut itu berada pada ketinggian di atas 2 meter. Nilai laju dosis efektif yang terhitung itu terhitungnya sedang pada ruang kendali, yaitu hingga order 10⁻2 mikrosievert per jam. Hal ini dapat diatasi untuk menekan paparan terhadap pekerja dengan memastikan tidak ada personil tanpa alat pelindung diri yang berdiri stasioner pada waktu yang lama pada area dengan paparan tinggi, serta menerapkan sistem pembagian kerja atau sistem shift. Sementara itu, untuk area loading menunjukkan laju dosis efektif yang cukup tinggi, yaitu pada order 10⁻3 sampai 10⁻4 mikrosievert per jam, di mana dosis efektif ini itu dosis radiasi yang terjadi akibat foton hambur secara seluruhnya. Hal ini dapat diatasi dengan menerapkan protokol untuk kewajiban menggunakan APD berupa baju penahan radiasi untuk seluruh personel yang bertugas pada area ini, yaitu yang untuk loading dan unloading tote barang yang akan diradiasi, serta penerapan sistem pembagian kerja yang lebih ketat. Ya, selain itu, kami juga melakukan perhitungan untuk ketinggian 0 sampai 2 meter dengan kenaikan ketinggian per 10 cm untuk melengkapi data dosis paparan seperti yang ditunjukkan pada gambar-gambar di layar ini.
Itu terlihat pada 4 gambar pertama merupakan 0 sampai 10 sampai dengan 30 sampai 40. Kemudian ada ketinggian 40 sampai 50 hingga ketinggian 70 sampai 80. Kemudian ada ketinggian 80 sampai 90 sampai ketinggian 110 sampai 120. Kemudian ada ketinggian 120 sampai 130 hingga 150 sampai 160. Kemudian ada 160 sampai 170 hingga 190 sampai 200. Apabila diperhatikan dengan seksama, ketinggian per 10 cm ini terlihat bahwa terjadi peningkatan dosis yang ditunjukkan dengan gambar pada ruang iradiasi yang semakin berwarna merah, semakin tinggi dosis itu diamati. Hal ini disebabkan oleh semakin tinggi tempat untuk diamati itu per 10 cm-nya itu semakin mendekati ke ketinggian sumber CO60 yang diletakkan di ruang iradiasi. Nah, pada saat tidak beroperasi, sumber CO60 dengan aktivitas 2 megacurie disimpan pada kolam yang terletak pada ruang iradiasi. Ketebalan dinding kolam dan water treatment plant itu ditetapkan menggunakan hasil perhitungan pada bagian sebelumnya. Pada kondisi ini dilakukan 2 simulasi distribusi dosis pada fasilitas GMP, yaitu pada ketinggian 0,0 sampai 6 meter di bawah permukaan tanah, serta dari sudut pandang titik potong sumbu Z atau sumbu XY yang diperhatikan untuk menganalisis distribusi dosis pada ketinggian di atas tanah. Analisis distribusi dosis pada ketinggian di atas permukaan tanah itu ditunjukkan untuk memastikan bahwa laju dosis pada ruang iradiasi ini berada pada kondisi aman pada saat sumber disimpan, sehingga memungkinkan untuk dilakukan maintenance dan kontrol fasilitas secara menyeluruh dan aman. Sementara itu, analisis distribusi dosis pada ketinggian di bawah permukaan tanah ditunjukkan pada gambar sebelah kiri itu untuk memastikan tidak ada dosis radiasi yang bocor ke tanah di sekitar dinding kolam. Gambar di layar menunjukkan kedua distribusi dosis tersebut, di mana gambar sebelah kanan itu menunjukkan ketika sumber radiasi disimpan di dalam kolam, itu tidak terdapat laju dosis efektif di atas permukaan tanah yang terdeteksi. Perhitungan ini menegaskan bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Mbak Farah tadi itu sudah cukup efektif untuk mengurangi paparan radiasi hingga tidak terdapat dosis yang terdeteksi di atas permukaan tanah. Selain itu, analisis distribusi laju dosis di bawah permukaan tanah pada gambar yang sebelah kiri itu menunjukkan tidak adanya paparan radiasi pada tanah di sekitar dinding kolam. Hal ini mengindikasikan bahwa desain dinding kolam yang ditetapkan itu telah cukup efektif dalam mencegah kebocoran radiasi ke lingkungan sekitar, sehingga tidak menimbulkan kontaminasi terhadap tanah di sekitarnya. Dengan demikian, struktur penahanan yang dirancang ini berperan krusial dan telah terbukti efektif dalam perhitungan Fitch ini untuk menjaga keamanan fasilitas dan meminimalkan risiko paparan radiasi bagi lingkungan serta personal operasional. Baik, selanjutnya untuk bagian protokol monitoring dan QA itu akan dipaparkan oleh Saudara Rio Rizky Ramadhani. Pada Saudara Rio, dipersilahkan. Terima kasih. Setelah dilakukan perhitungan dan juga pemodelan persebaran dosis tadi, kami sudah menyusun protokol monitoring dan quality assurance-nya dari sistem iradiator. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa sistem mekanik, pneumatik, dan elektronik iradiator berfungsi secara optimal dan sesuai standar keselamatan. Kemudian lingkup quality control-nya ada di sistem pengangkatan rak sumber yang berupa pneumatik dan failsafe-nya. Kemudian ada panel kontrol utama dan sistem interlock. Kemudian mekanisme penggerak konveyor dan pintu labirin, dan juga indikator status sistem seperti lampu dan alarm suara. Kemudian untuk tindakannya akan dibagi berdasarkan frekuensinya. Jadi ada 4.
yaitu harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Untuk frekuensi harian akan dilakukan pemeriksaan fungsi interlock, alarm, dan panel kendali. Untuk frekuensi tindakan mingguan akan dilakukan uji simulasi naik turun rak sumber dan uji fail-safe tadi. Kemudian untuk tindakan dengan frekuensi bulanan itu akan dilakukan kalibrasi perangkat kendali dan detektor non-radiasi, dan untuk tahunannya adalah pemeliharaan besar dari vendor dan audit sistem kontrol. Boleh, terima kasih. Kemudian untuk quality control sumber sendiri, sumber yang digunakan adalah sumber Cobalt 60. Tujuannya itu untuk menjamin kondisi sumber tetap aman sesuai persyaratan izin operasional. Kemudian kegiatannya ada beberapa, yaitu leak test yang dilakukan setiap 6 bulan sekali, dan hasil yang harus didapatkan adalah non-detectable. Kemudian ada verifikasi aktivitas, karena Cobalt 60 ini sendiri akan meluruh seiring waktu. Jadi kita perlu melakukan evaluasi penurunan aktivitas. Kemudian pemeriksaan fisiknya sendiri yang dilakukan saat penggantian, penambahan, atau penyimpanan sumber. Metodologi atau cara yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan ini bisa digunakan uji wipe test dengan detektor JM atau sintilasi. Kemudian hasilnya akan dilaporkan ke Bapeten secara berkala. Kemudian QA untuk sistem monitoring radiasi itu bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya paparan yang tidak terkontrol terhadap personel maupun lingkungan. Kemudian komponen sistemnya ada detektor radiasi, detektor monitor radiasi (DRM) yang ditempatkan pada ruang kendali, labirin atau mesh personal, mesh produk, dan juga di sekitar pintu masuk bunker dan permukaan atap bunker. Parameter yang dipantau adalah ambang alarmnya. Jadi ambang alarmnya akan berbunyi ketika dosis akan melebihi 10 mikrosievert per jam pada zona terkendali, atau dosis melebihi 0,5 mikrosievert per jam di zona publik. Kemudian data akan disimpan selama 2 tahun. Kemudian tindakan QA dan QC-nya adalah kalibrasi tahunan oleh laboratorium terakreditasi, cek fungsi alarm mingguan, dan cross-check dengan dosimeter lingkungan atau TLD. Kemudian pada sistem monitoring non-radiasi memiliki tujuan untuk memastikan tercatatnya setiap kejadian yang tidak terduga, sehingga evaluasi prosedur kedaruratan dapat dilakukan dengan lebih komprehensif. Jenis pemantauannya secara umum ada 3, yaitu seismik, asap dan api, dan air dan listrik. Untuk seismik, sensor akan aktif pada saat gempa lebih dari MMI 4. Kemudian jika sumber itu berada di luar kolam, maka sumber akan langsung diturunkan ke dalam kolam. Kemudian untuk pemantauan asap dan api itu ada smoke detector dan sprinkle yang aktif secara otomatis jika terdeteksi adanya asap dan api. Kemudian sistem pemadaman yang berbasis gas inert di dalam ruang iradiasi. Kemudian pemantauan air dan listrik itu ada sensor level air di kolam, dan UPS dan genset yang otomatis akan
menyuplai listrik ketika daya listrik turun. Dan biasanya ini dihubungkan dengan sistem yang krusial. Tindakan QA dan QC-nya ada fungsi uji sensor kebakaran dan gempa setiap bulan, kemudian ada simulasi pemadaman listrik minimal 2 kali per tahun. Kemudian ini protokol monitoring yang akan dilakukan ketika ada kejadian tidak terduga. Semuanya dirangkum di dalam tabel, yaitu ada jenis kejadian, kemudian ada prosedur penanganannya, tata laksana, dan penanggung jawab. Seperti pada kejadian paparan langsung, prosedur penanganannya adalah evakuasi, dosimetri dan laporan, tata laksananya rujuk medis, evaluasi sistem, dan penanggung jawabnya adalah PPR dan tim medis. Hampir semua kejadian memiliki penanggung jawab PPR kecuali bagian banjir. Izin boleh dilanjutkan. Kemudian untuk bagian kesimpulan akan dijelaskan oleh Saudari Yulia. Kepada Baik. Saudari Yulia dipersilahkan. Baik, untuk kesimpulan, yang pertama telah dilakukan perancangan fasilitas iradiator gamma merah putih dengan menitik beratkan analisis berdasarkan perhitungan shielding, pemetaan distribusi dosis, dan perancangan protokol QA, QC, dan kedaruratan. 2. Berdasarkan perhitungan, tabel dinding primer dan sekunder yang diperlukan adalah 185 cm dan 80 cm. Yang ketiga, simulasi distribusi laju dosis efektif menunjukkan tidak ada kebocoran pada atap dan dosis pada area supervisi dapat dibatasi dengan protokol yang ditetapkan. 4. Penetapan protokol QA, QC, dan kedaruratan ditetapkan untuk memastikan keamanan operasi fasilitas IGMP sesuai dengan standar yang dirujuk. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.